Halo semuanya. Oke, selamat pagi. Hari ini hari Selasa. Dan ini saya dalam perjalanan ke BSD karena hari ini adalah jadwal roasting coffee saya. Nah, ini kembali saya melakukan syuting di dalam mobil, guys. Karena ada beberapa DM yang masuk, terutama sejak video terakhir ya, yang tentang membahas secara sederhana ini mesin espresso Leva dan bagaimana membrewingnya untuk menjadi espresso. Beberapa DM yang masuk itu menanyakan, wah Om, kapan syuting dari mobil lagi seperti dulu? Oke, ya udah, hari ini saya pikir saya mencoba untuk membuat satu video yang mungkin ini akan lebih bisa semacam diskusi ya. Jadi saya akan mencoba melemparkan ide, ya kan ya, yang mungkin nanti bisa ditanggapi, guys, ya kan ya. Idenya yang terpikir pagi ini adalah ya di usaha coffee ya, coffee shop ya terutama ya. Jadi gini, perubahan ya pola konsumsi, tren dari coffee shop dan juga perilaku pelanggannya. Nah, karena sejak pandemi merebak di 2020 itu apa ya namanya, yang dulu katanya bisnis F&B itu tidak ada matinya, ternyata terpengaruh juga, guys, ya kan ya. Nah, dalam hal ini skopnya adalah coffee shop, ya kan ya. Nah, kira-kira bagaimana kita mensiasatinya, ya kan ya. Mungkin nanti saya akan sharing bagaimana dalam hal ini Rosso mensiasatinya, yang mungkin bisa ditambahkan dalam komentar di bawah ya, guys ya. Masukan atau juga sharing dari kalian, yang mana nanti bisa saling menguatkan, bukan menguatkan ya, memberikan ide mungkin yang nggak terpikir di tempat lain bisa diterapkan. Karena supaya apa? Supaya industrinya bergeliat kembali, guys. Ya, karena dalam ketertekanan karena pandemi ini pasti ada peluang, ya guys ya. Oke, yang jelas pandemi ini membuat kita menjadi berjarak, membuat kita antisosial, guys ya. Maksudnya itu yang tadinya berkumpul jadi tidak bisa berkumpul, ya kan ya. Yang tadinya semeja harus mempunyai jarak, gitu kan ya. Yang pasti itu akan memberikan dampak ya, ke bisnis coffee shop, ya kan ya. Karena ternyata indoor itu harus ada penyesuaian, ya kan ya. Karena indoor itu ya dulu sih ideal ya, satu tempat ber-AC, ya kan ya. Nah, terus kemudian nyaman. Tapi sekarang itu menjadi salah satu tantangan, ya kan ya. Ya otomatis mungkin kalau memang bisa dikasih exhaust mungkin, ya kan ya. Cuman kan kadang-kadang ada tempat yang memang tidak besar. Nah, itu seperti apa? Mungkin ada ide-ide dari kalian, ya kan ya. Boleh sharing di komentar, guys ya. Untuk Rosso sendiri ya, sampai saat ini kita masih kita sebutnya apa ya, semi take away, tapi ada boleh duduk di area outdoor, guys. Ya, kita ada sedikit area outdoor, ya kan ya. Kebetulan di situ ada kipas anginnya sehingga bisa membantu untuk sirkulasi. Tapi tetap tidak bisa berdempetan, ya kan ya. Dan juga harus saling menjaga jarak, ya kan ya. Dan kita juga menyarankan tetap pakai masker, ya kan ya. Ya, pada saat minum ya oke lah, pasti dibuka. Ya, nah tapi setelah itu mohon dipakai kembali demi keamanan bersama, guys ya. Jadi itu yang kami lakukan. Terus kemudian ada efisiensi juga, efisiensi di internal ya. Tapi gini, efisiensinya tidak sampai mengorbankan human capital, ya kan. Cuman kita mengaturnya, ya kan ya. Ya mungkin kebetulan, sebentar guys, tap dulu ya. Oke. Mungkin kebetulan karena size-nya itu kecil, ya kan ya, orangnya banyak, jadi mungkin ya lebih relatif lebih manageable
gitu kan ya. Tapi kalau memang banyak manpowernya, nah itu mungkin lebih menantang, ya kan ya. Oke. Terus kemudian model bisnis coffee shop juga akan berubah kalau menurut saya, ya kan ya. Lebih akan menjadi ya produk online itu pasti akan meningkat. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, itu memang sekarang itu yang masih berkemas. Jadi terkemas botol, ya kan ya, atau take away dengan cup atau dengan cup ya, paper cup atau plastik cup. Cuman ini akan berevolusi kalau saya bilang ya, karena yang menjadi tantangan untuk minuman yang hangat, guys. Karena kalau untuk mendelivery minuman hangat yang ada sekarang adalah dengan paper cup, dan itu membuat suhunya turun. Nah, oke, bawa tumbler, ya, tapi kan artinya orangnya datang, ya kan? Atau kalau misalnya ada orang juga menggojekkan tumbler, nanti dia tarik lagi, itu juga bisa. Cuman masih belum bisa dari sisi ekonomisnya belum bisa dapat. Nah, mungkin ada ide-ide juga yang bisa kita sharing, ya kan ya, kalian tulis di komen ya guys ya. Nah, untuk tata letak desain, mungkin bukan desain ya, maksud saya tuh proporsional indoor dan outdoor ini juga akan signifikan, guys, ya kan ya. Karena kalau dulu orang itu datang mencari tempat yang nyaman dalam arti dingin, asumsi interiornya bagus ya, kita tidak membahas itu. Nah, sekarang akan ada persepsi outdoor atau semi outdoor. Maksudnya ada semi outdoor itu atasnya mungkin tidak terlalu terbuka, ya kan ya, tapi aliran udaranya itu mengalir ya, jadi tidak stagnan seperti di ruangan ber-AC. Nah, ini mungkin tren ke depan akan seperti itu, sehingga menjadi tantangan kalau kalian atau kita atau ya seperti Rosso itu buka di ruko, ya kan. Kenapa saya sebut tantangan? Karena dengan begitu kita harus mengeksplor lagi, guys, ya kan ya, bagaimana mendesain coffee shop di ruko, ya kan ya. Nah, itu bagaimana? Jadi harus tetap ada area yang memang sirkulasi udaranya bagus, ya kan. Supaya apa? Supaya droplet itu yang ya, biarpun kita semua sudah berjaga-jaga, tapi tetap kita harus berasumsi bahwa kemungkinan itu ada, ya. Nah, itu bisa lebih ditekan, guys. Nah, jadi sharing saya pagi ini adalah seperti itu, ya kan ya. Coffee shop ke depan itu trennya bagaimana dan tantangannya bagaimana, dan behavior customer juga bagaimana. Sudah pasti kebersihan itu yang utama, ya kan ya. Kebersihan produk sudah pasti 100% utama. Kebersihan kondisi sekeliling ya kan juga utama, ya kan ya. Nah, itu kemudian pemakaian online, ya kan. Terus kemudian untuk delivery, terutama untuk yang warm atau hot ya. Nah, ini yang masih harus kita coba cari jalan keluarnya supaya lebih optimum sampai di customer, ya kan ya. Terus kemudian bagaimana orang sekarang sudah terbiasa dengan working from home. Nah, bagaimana kita memfasilitasi mereka, ya kan. Terus kemudian dari tata letak atau desain atau proporsi outdoor dan indoor dari sebuah coffee shop, ya kan. Itu juga menjadi salah satu poin yang memang sekarang harus dipikirkan, ya kan ya. Nah, itu yang saya lemparkan pada video kali ini, ya guys ya. Ya, oke. Komentar yang membangun silahkan, guys, tulis, ya kan. Karena kita bisa membangun industri ini dengan kita memperkuatnya dengan ide-ide. Karena makin banyak coffee shop, makin banyak pembeli, makin banyak penikmatnya, industri ini akan recovery, guys. Ya. Jadi menurut saya begitu. Kembali lagi, ditunggu komen-komen positifnya, ya guys ya. Dan ini kebetulan saya juga sudah hampir sampai, jadi saya harus menyudahinya. Oke? Tetap semangat, tetap aktif, tetap kerja, tetap sehat, ya. Pesan sponsor terakhir, support channel saya dengan subscribe, like, dan share.
Dan jangan lupa ya untuk mengaktifkan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan update dari video-video saya ya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Sukses selalu.